Haleluya. Kita melanjutkan pengajaran ya. Orang pilihan kita masuki kitab Bilangan pasal ke-26. Kita akan baca ayat 1 sampai ke 4, kemudian kita lengkap ayat 57 sampai ke 65 ya. Jadi di dalam bilangan yang sama. Kita akan baca dulu Bilangan 26 ayat 1 sampai ke 4. Kita baca sebagaimana tertulis di depan 3, 4. Dan terjadilah setelah itu, maka berbicara Yahweh kepada Moshe dan Eleazar anak Imam Harun dengan mengatakan, angkatlah kepala seluruh jemaat Bani Israel dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, menurut keluarga mereka, setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang Israel. Dan Moshe serta Imam Eleazar berbicara dengan mereka di dataran Moab, di seberang Yordan dekat Jericho, dengan mengatakan, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Moshe dan Bani Israel, yang keluar dari tanah Mesir. Kemudian kita lengkap ayat ke-57 sampai selesai ya. Kita baca 3, 4. Dan inilah mereka yang dibilang dari orang-orang Lewi, menurut kaum-kaum mereka, dari Gerson, kaum orang Gerson, dari Kehat, kaum orang Kehat, dari Merari, kaum orang Merari. Inilah kaum-kaum orang Lewi, kaum orang Libni, kaum orang Hebron, kaum orang Mahli, kaum orang Musi, kaum orang Korah, dan Kehat memperanakan Amram. Dan nama istri Amram ialah Yochebed, anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan dia melahirkan bagi Amram, Harun dan Moshe, dan saudara perempuan mereka, Miriam. Dan dilahirkan bagi Harun, Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar. Namun Nadab dan Abihu mati ketika membawa api asing ke hadapan Yahweh. Dan orang-orang yang dibilang dari mereka berjumlah 23.000 orang, setiap laki-laki dari yang berumur 1 bulan dan seterusnya. Nah, mereka tidak terbilang di antara Bani Israel, karena tidak ada warisan yang diberikan kepada mereka di antara Bani Israel. Inilah orang-orang yang terbilang yang Moshe, Imam besar Eleazar telah membilangnya dari Bani Israel di dataran Moab di seberang Yordan dekat Jericho. Dan tidak seorang pun dari orang yang terbilang di sini adalah orang-orang yang Moshe dan Imam Harun telah membilangnya dari Bani Israel di padang gurun Sinai. Karena Yahweh telah berfirman kepada mereka, mereka pasti mati di padang gurun, dan tidak seorang pun yang tersisa dari mereka kecuali Kaleb anak Yefune dan Yosua anak Nun. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita mengucap syukur ya. Kita telah belajar dari Bilangan pasal ke-1. Pertama kali sensus ya. Sensus penduduk orang Israel. Ketika di Gurun Sinai, sensus pertama didapati 603.550 orang laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Dan orang Lewinya 22.000. Nanti kalau saudara baca di Bilangan pasal 1 ya. Itu sensus yang pertama. Sensus yang kedua yang tadi kita baca, ya, dari 603.550 orang yang dihitung pada sensus pertama, semua mati. Kecuali si Kaleb sama Yosua. Kalau saya boleh tambahkan si Moshe masih hidup ya. Tapi ya mau mati juga. Ya. Dan dalam sensus yang kedua jumlahnya 601.730 orang.
ya. Dan orang Lewinya 23.000 orang. Jadi kalau kita kita kurangi ya di antara yang pertama dan yang kedua. Yang kedua ini 601, yang pertama 603. Ya kira-kira kurang 2.000 orang. Ya, 1.500-an orang lah. Kemudian orang Lewinya yang pertama itu 22.000, yang kedua ini 23.000, lebih 1.000. Ya, nah kita mengucap syukur. Segala sesuatu kalau ditulis oleh Tuhan pasti ada artinya dan pasti berguna bagi saudara dan saya yang hidup pada akhir zaman. Ya. Sesuai 1 Korintus pasal ke-10. Segala sesuatu yang tertulis berguna bagi mereka yang hidup pada zaman akhir, termasuk saudara dan saya. Ya. Dan khususnya di sini kita ditekankan ada dua, kalau saya boleh katakan dua kelompok ya. Yang kelompok pertama 11 suku Israel. Ya. 11 suku Israel itu jumlahnya 601.000 tadi, ya. Dan kemudian jumlah yang kedua orang Lewi, nah, ada jumlahnya 23.000, ya. Dan jelas dikatakan tadi, orang ini yang siap untuk perang. Jadi yang dihitung itu hanya untuk yang perang. Ya. Dan memang kalau orang di luar suku Lewi itu dihitungnya umur 20 tahun ke atas. Ya. Jadi itu suatu patokan. Ya. Nah, saya nggak tahu apa patokan itu masih berlaku di sana. Di saat ini ya, karena bangsa ini memang patuh sekali sama Torah. Ya, kalau sudah berumur 20 tahun ke atas, dia harus jadi tentara. Ya, kita tidak tahu karena jumlah penduduknya kan juga ya sekarang ini dibandingkan dengan musuh-musuh yang mereka hadapi, ya bisa aja ya sekitar 20 juga atau mungkin dikurangi sedikit. Ya, tapi saya percaya segala sesuatu mereka berusaha untuk mengikuti apa yang tertulis dalam Torah. Ya bisa aja orang berpikir, lo kalau gitu kalau bukan 20 tahun itu melanggar firman dong. Lo ingat gak si David? David itu melawan si Goliat umur antara 15-16 tahun. Jadi bisa mah. Ya kalau membela negaranya ya bisa. Ya artinya ya cukup siap untuk berperang. Tetapi orang Lewi dihitungnya dari umur sebulan. Ya. Umur sebulan yang laki-laki. Dan inilah sebagai dasar. Ya. Karena orang Lewi ini yang dipersiapkan Tuhan untuk melayani dalam ibadah. Nah, inilah sebagai dasar yang menjadi pegangan kita. Kenapa perempuan itu tidak dimasukkan dalam perhitungan untuk memimpin ibadah. Karena Torahnya ini. Torah inilah yang diambil oleh si Rasul Paulus ya seperti kata Torah ya. Kita lihat ya dalam 1 Korintus berapa itu. Segala sesuatu itu ya harus sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Jadi ya kita sebagai anak-anak Tuhan ya belajar untuk mengikutinya. Ya kita lihat dalam 1 Korintus pasal ke-14 ayat 34. Para istri dalam gereja kamu biarlah mereka berdiam diri karena tidaklah diizinkan bagi mereka untuk berbicara. Sebaliknya tunduk, perhatikan, sebagaimana pula apa? Torah mengatakannya. Jadi Torahnya ya tadi itu bilangan pasal 1 ya itu jelas dikatakan
Orang Lewi yang dihitung itu cuma laki-laki. Walaupun banyak orang, itu lihat si Deborah. Deborah itu ngapa? Dia itu nabiya. Miriam itu nabiya. Ya, tapi dia bukan orang yang memimpin ibadah. Jadi jangan sampai dikacaukan. Walaupun zaman sekarang, itulah hebatnya Tuhan kita. Zaman Laodikia. Zaman kebebasan. Hak. Ya, persamaan hak. Zaman Ak Azazi. Sehingga ya Tuhan izinkan, terserah. Perempuan mau coba-coba yang gak jadi masalah. Segala sesuatu kan Tuhan izinkan. Ya, tapi bukan berarti itu satu kebenaran ya. Karena seringkali pernah ada orang yang tanya, itu boleh nggak Pak? Loh boleh, segala sesuatu ya boleh aja. Tetapi itu bukan berarti benar. Ya, kita lihat coba 1 Korintus pasal ke-10 ayat ke-23. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tapi tidak semuanya membangun. Boleh. Ya, Tuhan kasih kebebasan. Ya, tetapi boleh itu kalau dia melanggar, dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Ya, kalau mau melanggar ya silakan aja. Nggak masalah buat saya juga. Tapi saya berkewajiban untuk memberitakan apa yang tertulis. Saya tanggap ya. Tapi kalau sudah mau melanggar, mau ini silakan. Ini kan kebebasan, ya silakan. Karena apa? Karena kita segala sesuatu itu kan yang kita baca itu kan Torah kan. Nah kita lihat 1 Yohanes pasal ke berapa? Pasal ke-3 ya. Ayat ke-4. Tapi terjemahan kita ini nggak bagus ya. Coba kita lihat. Setiap orang yang berbuat dosa, dia juga berbuat durhaka. Dan dosa adalah durhaka. Ini terjemahannya ngawur ya. Kita baca terjemahan King James. Atau terjemahan LI. Ini LI ya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan. Sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Kita baca King James. Whosoever committed sin transgress also the law. For sin is the transgression of the law. Dalam King James namanya law, pasti Torah. Dalam terjemahan Lugas, setiap orang yang berbuat dosa melakukan pelanggaran terhadap Torah. Sebab dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Karena itu jangan heran kalau nanti di dalam pengadilan ada orang yang datang, Tuhan aku berkhotbah demi namamu, menyembuhkan orang, mengusir segala macam kan. Kita lihat lagi dalam Matius pasal keberapa? Pasal ke-7 ya. Ini buat belajar ya. Supaya kita diingatkan, mau melanggar ya boleh aja, nggak jadi masalah. Tapi saya berkewajiban mengajarkan Torah menyatakan begini. Kalau kamu mau bertindak lain dari Torah, ya silakan. Karena tadi ayat firman Tuhan, dosa itu pelanggaran terhadap Torah. Kalau kamu mau melanggar Torah, silakan. Tuhan juga nggak ngelarang. Hanya akibat melanggaran, dosa adalah pelanggaran terhadap Torah, akibat pelanggaran ya maut. Jadi segala sesuatu ada sanksinya. Matius pasal ke-7 ayat ke-21. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan apa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kehendak Bapa? Firman Tuhan katakan, kalau kau mau hidup, taati aturan perintah ketetapan Tuhan, yaitu Torah. Ya, banyak orang ayat 22 berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan,
Bukankah dalam namamu kami telah berbuat, dalam namamu kami mengusir roh jahat, dalam namamu kami melakukan banyak mujizat, dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Apa sih jahat? Jahat itu berarti melanggar firman. Padahal itu pelayan Tuhan yang luar biasa kan, melakukan mujizat, tanda ajaib. Tuhan itu tidak berubah. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Jadi kita belajar tidak memaksakan kehendak kita. Kalau walaupun itu jelas-jelas melanggar Torah. Kalau kau mau hidup, kan firman Tuhan jelas. Kalau kau mau hidup, ya lakukan Torah. Taatilah aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan. Kalau mau hidup, kalau nggak mau hidup ya nggak jadi masalah. Tapi saya sebagai anak-anak Tuhan, ya kita lihat Ulangan pasal 8 ayat 1. Ulangan 8 ayat 1. Segala perintah yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu pelihara dengan melakukannya. Supaya apa? Supaya kamu hidup. Bertambah banyak, memasuki serta memiliki negeri yang Yahweh telah bersumpah kepada leluhur. Bapak Yahweh ya sudah ada janjinya ini. Kalau mau hidup, lakukan aturan, perintah, ketetapan. Yang mana ya Torah itu? Yang mana ya baca. Ya. Kita ini bukan seperti bangsa Israel seperti yang diajarkan di tempat ini kan. Bangsa Israel punya Torah 1 biji untuk 2 juta orang. Jadi jangan heran apabila mereka, mungkin banyak di antara mereka tidak pernah melihat bagaimana bentuknya yang diberikan Bapak Yahweh kepada Moshe. Ya termasuk batu, 2 loh batu itu. Kemudian gulungan kitab yang 613 aturan perintah ketetapan. Mungkin yang lihat itu cuma Moshe sama Harun. Sama anak-anak Harun, karena mereka imam-imam. Jadi ya jangan heran apabila mereka seringkali melanggar. Jadi jangan samakan mereka dengan kita. Karena itu di sini sudah diajarkan dan diingatkan. Sebagaimana kitab Yeskiel, ya, juga dalam kitab Ibrani, ya, kan di sana jelas dikatakan. Nanti itu, ya, mereka nggak perlu lagi Torah, ya, karena Torah yang itu kan nggak dibaca, karena mereka memang nggak pernah lihat. Tetapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Kita baca Ibrani 8 ayat 10. Karena inilah perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga. Perjanjian ya. Bapak Yahweh setia kepada janjinya. Sesudah hari-hari itu Yahweh berfirman atau ini apa? Untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka. Dan aku akan apa? Menuliskannya pada hati mereka. Artinya mereka nggak perlu tulisan-tulisan gini. Udah ditulis sama Tuhan. Saya tangkap, dulu mereka nggak punya, artinya mereka nggak pernah lihat. Nah sekarang Tuhan tulis dalam hatinya. Loh kalau ditulis di hatinya, ya siapa yang mau lawan? Nggak bisa. Nah, kita mengucap syukur semua itu ya pengajaran bagi saudara dan saya. Tuhan menetapkan yang laki-laki di luar suku Lewi. Umur 20 tahun harus siap jadi tentara. Ya. Dan kemudian orang Lewi umur 1 bulan yang laki-laki sudah dipersiapkan. Karena mereka dari kecil memang makanannya ya Torah itu. Ya, mereka sudah diajar dari kecil untuk senantiasa bergaul dengan firman. Karena itu jangan heran kalau yang ngerti firman itu ya hanya orang Lewi. Ya. Nah, tapi karena Tuhan bilang nanti dia tulis di hatinya ya.
Mereka nggak perlu lagi kitab suci kayak kita. Kita boleh hafal. Kita hafal kan? Karena punya. Mereka nanti sudah ditulis. Jadi setiap dia ngomong, yang keluar itu firman aja. Nah, kita mau jawab syukur ya. Itulah perbedaan, salah satu perbedaan. Ya. Kalau dahulu ribuan tahun yang lalu kita menganggap mereka melanggar firman, ya dulu sih memang saya pribadi menganggap heran bangsa ini di melihat kemuliaan Tuhan, melihat mendengar suara Tuhan, melihat mujizat Tuhan. Tetapi kalau mereka tidak baca firman, pasti lupa. Ya. Lah kita setiap hari kalau mau bisa baca firman. Kenyataannya kan belum tentu setiap hari baca firman. Nah, kita yang di sini, engkau yang di luar sana, koreksi aja. Koreksi diri kan boleh. Saya berkewajiban yang hanya mengingatkan. Ya. Kalau engkau tidak melakukannya, hati-hati kalau nyanyi. Karena ada lagu kan, ya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ya enak aja nyanyinya. Apa itu nggak dicatat? Itu dicatat sama Tuhan. Dicatat sama Tuhan, nanti dia tanya, kamu pernah nyanyi ini kan? Iya Tuhan. Lakukan nggak? Nggak bohong. Kan bohong itu. Makanya di gereja banyak pembohong. Ya, nah, saya sih sebagai pelayan Tuhan yang ngomong apa adanya aja. Kalau mau dengar apa enggak itu urusanmu. Tapi kewajibanku untuk menyatakan sesuatu yang bisa saya buktikan. Ya, bagi kita yang tidak setiap hari, hati-hati kalau nyanyi. Ya, artinya kalau kau nggak tiap hari ya bilang aja sekali-sekali Tuhan nyanyi gitu kan. Jangan kurenungkan setiap hari, sekali-sekali kurenungkan. Jadi kau nggak bohong. Tapi akibatnya karena kau tidak memeditasi firman Tuhan siang dan malam, kan itu dari kitab Mazmur. Akhirnya kau nggak ngerti firman. Karena nggak ngerti firman, jangan harap bisa hidup. Kan ulangan tadi kan, pasal 8, ingat gak tadi? Yang tadi kita baca. Jangan udah lupa kan? Itu kan baru berapa menit kan? Apalagi bangsa Israel. Kita baca bangsa Israel belum tentu bangsa itu pada waktu itu pernah baca itu ayat, belum tentu. Ya, mungkin dibacain, tapi kan sebentar aja lupa. Ya, nah disinilah kita belajar. Ya, untuk jadi tentara. Ya, kenapa? Karena memang zaman dulu kan yang namanya laki-laki, ya kegiatannya kan paling perang sana, perang sini. Ya harus siap perang. Ya, siap perang paling sedikit ya waktu itu kan senjatanya mungkin pedang, mungkin perisai, mungkin panah, mungkin pakai kuda. Semua itu kan perlu latihan. Perlu latihan. Kalau nggak latihan, engkau bisa pakai perlengkapan senjata yang komplit. Tapi karena nggak ngerti makainya, ya sama aja bohong kan. Kau pergi ya dengan perlengkapan senjata sekarang lah. Ya. Jadi pasukan maju ke medan tempur. Wah senjatanya komplit. Begitu musuh datang nggak ngerti pakai pistolnya bagaimana nembaknya. Baru bingung belajarnya udah tembak mati. Karena itu sebagai tentara, ini kan mereka sebagai tentara. Mereka harus dilatih setiap hari. Secara fisiknya juga harus dilatih, apalagi dulu kan. Ya. Harus dilatih juga bagaimana pakai pedang dan bagaimana memakai semua peralatan-peralatan perang yang ada pada waktu itu.
Semua perlu latihan. Sehingga dengan keterampilan yang ada, ya, ketika mereka harus maju berperang melawan para musuh yang Tuhan izinkan untuk mereka hadapi, mereka bisa hadapi. Walaupun berdasarkan firman Tuhan. Seringkali ketika bangsa ini berhadapan dengan musuh-musuh mereka, maka orang yang berhasil ditaklukkan oleh bangsa Israel, ya, dibunuh oleh bangsa Israel, jumlahnya seringkali lebih sedikit daripada yang dibunuh oleh Tuhan dengan caranya. Ya, entahkah Tuhan lempar batu-batu, yang itu kan mujizat. Ya, tetapi itu tertulis, bahkan ditulis. Firman Tuhan menyatakan yang dibunuh oleh Tuhan jauh lebih banyak dari apa yang dibunuh oleh tentara Israel. Kenapa Tuhan bertindak? Itulah yang saya katakan, berkali-kali diingatkan di tempat ini. Bangsa ini harus bertindak, dan Tuhan yang menyertai. Nah, itulah caranya. Yang kita juga harus praktekkan. Segala sesuatu yang kita baca, kita imani, praktek, nanti Tuhan tolong. Bukan baca, dihafal, tapi nggak dipraktekkan. Kita baca firman Tuhan, iman kita bertambah. Tetapi ada tertulis, iman tanpa perbuatan mati. Betul nggak? Kita lihat ya di dalam, di mana tuh? Masih hafal nggak? Kitab Yakobus pasal kedua ayat ke 22 mulai. Ayat ke 22 dulu, nanti kita lengkap. Engkau melihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya. Dan atas dasar perbuatan-perbuatan itu iman disempurnakan. Kita lengkap ayat ke-26. Sebab seperti halnya tubuh tanpa roh adalah mati, demikian pula iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara dan saya bisa hafal firman. Ketika kita hafal firman, mengerti firman, iman kita bertambah. Tetapi kalau kita tidak praktekkan, imannya berdasarkan ayat di atas tadi tidak sempurna. Bahkan kalau dibiarkan aja, ya mati. Ingat, Tuhan itu setia sama firman-Nya, kita belajar mempraktekkannya. Ya. Dan kita, apa gunanya kan bagi kita? Ya, bangsa Israel ya memang dilatih perang untuk melawan musuh-musuh. Terus imam-imamnya gimana lah, kan gitu kan? Imam-imam juga mengambil peranan di dalam peperangan, ya. Jadi segala sesuatu ya pasti ada kaitan-kaitan. Dan kita belajar dari apa yang tertulis. Karena berdasarkan firman Tuhan, imam ini setiap peperangan, mereka juga terlibat dalam peperangan. Kita lengkap Bilangan 31. Kita baca ayat kalau saudara baca nanti dari ayat 1 ya. Kita baca ayat ke-6 lah. Moshe mengirim mereka 1.000 orang dari setiap suku sebagai pasukan perang. Mereka juga siapa? Pinehas anak Imam Eleazar menjadi pasukan perang dan perkakas-perkakas kudus serta nafiri-nafiri pakik perang ada di tangannya. Ya, jadi mereka pakai alat perangnya beda. Pakai nafiri-nafiri. Artinya kalau lagi dalam peperangan, dia juga memberi semangat. Ya, kita mengucap syukurlah ada anak-anak yang tergerak untuk membawa nafiri. Cuman hati-hati karena ini peperangan kan. Jangan tidur. Saya sih ngomong apa adanya. Kalau yang niup trompet tidur nggak memberi semangat ya sudah.
Ya, kita belajar untuk mempraktekkan apa yang tertulis. Ya, kita mengucap syukur ada anak Tuhan yang, karena itu ya saya tergerak untuk senantiasa mendoakan, karena saya nggak tahu kan di bawah alat-alat ini kan dipakai kemana aja kan saya nggak tahu. Tapi ketika dibawa ke dalam ruangan kudus di mana kita beribadah, ya saya hanya mohon Tuhan kuduskanlah semua barang ini sehingga layak dipakai, ya, sehingga membuat orang semakin semangat. Tapi yang harus diingat hati-hati, dalam peperangan itu mereka tiup. Artinya jangan lengah yang niup-niup apa namanya atau pakai peralatan-peralatan musik ini. Karena siapa? Karena kan banyak orang yang menafsirkan juga si Lucifer itu dulu pemimpin puji-pujian. Ya. Jadi dalam peperangan seperti ini, dalam ketika mendengar firman Tuhan kan antara peperangan nih, antara firman Tuhan, antara hati kita nih, benar gak firmannya nih? Terjadi peperangan kan? Lah ini yang sebagai peniup-peniup ini ya juga berjaga-jaga berdoa. Sehingga kita memberi semangat bukan saja ketika nyanyian pujian, tapi ketika pemberitaan firman, doakan terus. Sehingga ya semakin semangat yang perang juga. Ya, itu bagian daripada tugas imam dalam peperangan. Jadi setiap peperangan itu ya selama bangsa Israel memang tunduk kepada Tuhan, ya Tuhan beri kemenangan. Tetapi ketika bangsa ini memberontak firman Tuhan, contohnya ketika zaman si Imam Eli kan, maju perang, bawalah itu tabut. Ya karena orang yang gak benar, ya tabutnya diberebut sama musuh. Ya, Tuhan juga selama kita hidup di dalam Tuhan, hidup kita pasti dalam peperangan penuh dengan kemenangan. Tetapi kalau kita hidup tidak benar, ya, itu kan jelas tertulis dalam kitab apa Samuel kan. Ketika anak-anak Imam Eli, maju perang, bawa tabut. Tapi karena mereka hidup tidak benar, tabutnya direbut orang sama musuh. Tuhan mau kasih lihat orang yang tidak benar. Ya, Tuhan juga tidak akan apa namanya main-main. Tuhan kasih lihat kau memang kau bawa tabut. Tetapi karena kau tidak hidup benar di dalam tabut itu ya memang ada tulisan hadirat Tuhan gak ada di situ. Tuhan mau kasih lihat aja, Tuhan izinkan itu direbut. Walaupun nanti akibatnya ada. Ketika mereka coba simpen di apa namanya kuil-kuil mereka, dagon-dagon itu pada roboh semua. Tuhan masih mau kasih lihat bahwa dia berkuasa. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya, saudara dan saya, kan semua ini tertulis buat kita. Kita ini pun sedang dipersiapkan sebagai tentara. Kalau saudara pelajari kitab firman Tuhan, ada dua peperangan besar ya. Perang Armageddon, perang Gog Magog. Saya mengimani kita ikut, kalau kita setia kita ikut dalam dua perang itu. Nanti saudara baca di dalam kitab Wahyu pasal 19 itu Armageddon. Nah, kita kutip sedikit ya. Karena masih sih bisa aja kan. Ya. Nah, itu kan perkawinan anak domba kan. Kita baca dulu lah Wahyu 19 ini. Kita baca ayat ke-7 dan 8 dulu. Ya.
Marilah kita bersukacita, marilah kita bersukaria, marilah kita memberikan kemuliaan kepadanya. Sebab apa? Pesta perkawinan anak domba telah tiba dan mempelai wanitanya telah mempersiapkan dirinya. Wanita artinya gereja. Artinya kita nanti jadi pengantin. Tetapi kemudian nanti kalau saudara baca terus ayat-ayat selanjutnya, kita lengkap lagi, ya. Kita lihat di dalam ayat ke-14. Wahyu yang sama. Bala tentara di sorga mengikuti dia nih Yeshua. Loh, kita kan udah di atas tadi. Bisa dibaca nggak tadi? Yang tadi ayat tadi. Kita sudah jadi mempelai. Loh, kita udah di sini sama-sama dia. Di atas kuda-kuda putih dengan lenan halus yang tadi itu. Ini yang dinamakan perang Armageddon. Ya, perang Armageddon. Panglima perang kita Yeshua. Ya. Dan di dalam perang Armageddon ini nanti yang ditangkap, kita lihat kitab ayat ke-20. Sebagai gambaran ya, nanti saudara baca semua. Ayat 20, tertangkaplah binatang buas itu bersama nabi palsu. Jadi dalam perang Armageddon, binatang buas dan nabi palsu dalam Wahyu 13 itu ketangkep. Ya, nangkep siapa? Yeshua. Ya, kita ada di situ. Kalau kita didapati layak sebagai pengantin Yeshua, saya tangkap. Ya, ini yang ditangkap ini, dua ini. Nanti perang berikutnya, inilah yang disebut perang Gog Magog. Ya, perang Gog Magog ini setelah kita memerintah bersama Yeshua, setan diikat 1000 tahun. Setelah 1000 tahun setannya dilepas, dia menghasut orang-orang yang masih ada di muka bumi melawan Yeshua bersama kita nanti dalam perang Gog Magog. Kita lihat Wahyu 20 ayat kita baca ayat ke-6 lah ya supaya agak jelas. Berbahagia yang kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebahagiaan pertama, kebahagiaan kedua tidak mempunyai wewenang atas mereka. Namun mereka akan menjadi imam Elohim dan Hamasya, dan mereka akan memerintah bersamanya 1000 tahun. Jadi setelah pemerintahan 1000 tahun, kemudian bila mana masa 1000 tahun telah digenapi, setan dibebaskan. Ya, kemudian dia akan keluar untuk menyelesaikan bangsa-bangsa di keempat penjuru dunia, Gog dan Magog, untuk mengumpulkan mereka dalam peperangan yang jumlahnya seperti pasir di laut. Kemudian naiklah mereka ke atas dataran bumi dan mereka mengepung perkemahan orang kudus dan kota yang dikasih itu, dan turun api dari Elohim dari langit, dan mereka mengusir mereka. Dan si setannya ini yang menyesal mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang buas dan nabi palsu itu berada. Saya tanggap. Jadi ada dua peperangan besar. Sebelum 1000 tahun perang Armageddon. Nah, sekarang kan seringkali di media-media oh lembah Megiddo, dikasih lihat lembahnya. Di situ memang ngumpulnya nanti sesuai dengan apa yang tertulis. Tetapi ya kita nanti bersama dengan Yeshua maju dalam perang itu, Armageddon. Kan jelas tadi dalam kitab 19 tadi kan. Pengantinnya memakai pakaian lenan halus. Kalau kita dipandang layak untuk diangkat, untuk hidup bersama dengan dia, karena kita mentaati aturan, perintah dan ketetapan Tuhan seperti apa tadi yang kita baca dalam Ulangan pasal ke-8. Lah untuk menjadi tentara ini saudara dan saya dipersiapkan.
Rekrutmen sedang terjadi. Sebagian dari kita, kau yang di sini, kau yang ada di luar sana. Kapan kita jadi tentara? Kan gitu. Ya. Dunia ini dikuasai oleh si jahat. Tetapi oleh kasih kemurahan Tuhan, ketika kebenaran firman dikumandangkan di seluruh pelosok muka bumi, kita sebagai orang pilihan yang telah ditetapkan sebelum dunia diciptakan, ketika kita mendengar firman, timbul iman. Ya. Dan iman itu karena kita mau bertindak. Kita mencari tahu apa sih maksudnya percaya kepada Dia. Kita diajar untuk melakukan firman-Nya. Kita diajar untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita yang tadinya ada di dalam kegelapan dunia ini, kan dunia kan dikuasai oleh si jahat kan, saya tanggap, ya, dunia dikuasai oleh si jahat, karena itu, ya, saudara dan saya oleh kasih kemurahan Tuhan karena iman kepada Dia, ya. Karena percaya kepada Dia dengan caranya, kita mau bertindak lebih lanjut. Iman tanpa perbuatan mati. Percaya, kalau engkau percaya kepada-Aku, lakukanlah firman-Ku, kata Yeshua. Apa firman-Nya? Bertobatlah, beri dirimu dibaptis. Ketika kita bertobat, ketika kita mengakui dosa, kemudian kita mengundang Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika itu kita mengikrarkan diri bahwa kita milik Bapa Yahweh. Dan ketika itu pula kita menjadi musuhnya setan. Saya tanggap pada saat yang bersamaan. Loh, ketika kita menjadi musuh setan, kita dibentuk oleh Tuhan menjadi tentaranya Tuhan supaya bisa ngelawan setan. Karena nanti peperangan besar itu sebagaimana tertulis yang kita baca tadi, Mazmur 19 dan Wahyu 19 dan Wahyu pasal ke-20. Nah, sekarang ini saudara dan saya sedang dilatih perang kata firman Tuhan. Lawan kita itu penguasa-penguasa di udara, ya, setan-setan itu. Tetapi karena saudara dan saya sudah mengikrarkan diri bahwa saya adalah milik Bapa Yahweh, ya, saya sudah lahir baru, saya ciptaan baru. Maka Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan memperlengkapi kita dengan senjata-senjata surgawi. Diberikan kepada kita sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal ke-6 ayat ke-11. Kenakanlah selengkap senjata Elohim agar kamu apa? Mampu berdiri teguh terhadap cara-cara licik si setan. Saudara dan saya saat ini sedang dilatih. Karena nanti kita akan berperang bersama. Panglima perang kita melawan si jahat itu dalam perang Armageddon dan perang Gog Magog. Ya, kita dilatih. Karena itu dikatakan pakailah seluruh kelengkapan senjata Tuhan. Ya. Dan memang sesuai dengan apa yang tertulis tadi. Bukan saja sensus penduduk bangsa Israel.
Tapi non-Yisrael pun ada tertulis. Ada yang telah ditetapkan untuk diselamatkan. Efesus pasal ke-1 ayat ke-4. Atau kita baca mulai ayat ke-3. Terberkatilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yeshua Masiah yang telah memberkat kita dengan segala berkat rohani di alam surgawi dalam Hamasiah. Perhatikan, sebagaimana di dalamnya Dia telah memilih kita sebelum permulaan dunia untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat celah di hadapannya dalam kasih, dengan menentukan kita sebelumnya sebagai anak adopsi baginya melalui Yeshua Masiah sesuai dengan perkenan kehendaknya dan seterusnya. Dia adalah Alef dan Tau, Dia adalah awal dan akhir. Sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada. Dan nanti sebelum segala sesuatu dunia ini dihancurkan, Dia pun sudah ada. Dia sudah tahu siapa yang selamat dan siapa yang tidak bisa selamat. Lah ini yang banyak, sulit sekali orang menerimanya. Tapi kalau dikatakan percaya nggak bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, percaya. Percaya nggak bahwa Tuhan itu Alfa dan Omega atau Alef dan Tau? Percaya. Percaya nggak kalau Tuhan sudah tahu kau selamat apa enggak? Lah mulai bimbang. Dia sudah tahu, karena itu dikatakan Dia telah memilih kita sebelum dunia diciptakan. Kita sudah baca dalam kitab Mazmur, segala sesuatu telah tertulis, ya, dan itu semuanya termasuk saudara dan saya sudah tertulis dan kita mengimani namaku ada di sana, ya. Tetapi ingat, nama tertulis berdasarkan kitab Mazmur juga bisa dihapus kalau kau nggak setia. Kalau nggak setia dihapus sama Tuhan. Artinya pilihan tergantung kita. Tuhan mencari orang yang setia sampai selamanya. Kitab Yeremia pasal 1, kita lihat ayat ke-5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Menggenapkan atau menguatkan apa yang dikatakan di kitab Efesus. Kenapa? Karena Tuhan memang Maha Kuasa. Nah, saat ini saudara dan saya, kita sudah bertobat, kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya menjadikan diri kita musuh setan. Tetapi karena Tuhan tahu bahwa kekuatan kita tidak seberapa, Dia perlengkapi kita sesuai Efesus dengan perlengkapan senjata surgawi. Karena lawan kita itu penguasa-penguasa di udara. Lawan kita itu berdasarkan firman Tuhan. Ya, kita lihat ayat ke berapa ini? Ayat ke-12 dari Efesus pasal ke-6. Sebab bagi kita pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan zaman ini, melawan hal-hal spiritual yang jahat di alam surgawi.
Kita tidak punya kemampuan untuk melihat setan. Setan bisa lihat kita karena dia roh. Tapi kita nggak bisa lihat dia kecuali Tuhan izinkan. Dan itu dia sangat mengerti karena itu dia berikan kepada kita. Roh Kudusnya yang membuat kita berjaga-jaga. Dia mengirimkan bagi saudara dan saya malaikat yang senantiasa menjaga kita. Di dalam kitab Keluaran pasal ke berapa? 23. Ayat ke 20. Keluaran 23 ayat ke 20. Lihatlah, aku akan mengutus seorang malaikat ke hadapanmu untuk menjagamu dalam perjalanan dan untuk membawamu ke tempat yang telah aku persiapkan. Kita nggak bisa lihat setan kecuali Tuhan yang buka mata kita, karena dia roh. Karena kita punya kemampuan terbatas dan lawan kita itu kita tidak lihat, dia mengutus malaikatnya. Kenapa? Karena kita adalah anaknya. Ya, ada pasukan khusus yang Tuhan kirim untuk senantiasa menjaga kita. Tapi kalau saudara baca seterusnya, hati-hati. Engkau melenceng dari apa yang diperintahkan Tuhan, dia bisa pergi. Artinya jaga kekudusan. Bukan saja Roh Kudus ada di dalam kita, tetapi malaikat surgawi pun menjaga kita. Selama kita hidup dalam kekudusan, dia akan memelihara kita. Saudara dan saya, di dalam alam roh saya yakin. Ya, bangsa Yesaya 601.000 sensus yang kedua sebelum masuk ke tanah perjanjian. Orang di luar Yesaya pun sudah tertulis. Hanya kita tidak tahu berapa jumlahnya. Waktunya sudah sebentar lagi. Ya. Semakin dekat waktunya, semakin kita berjaga-jaga. Ya. Kenapa? Setan juga dengar-dengaran, karena itu kan ya seringkali saya sih ngomong apa adanya aja. Berdasarkan hikmah yang Tuhan berikan, setan tuh rajin ke gereja, dia dengar-dengar. Oh, waktunya udah dekat ya, dia nggak tahu ya. Cuma karena Tuhan berikan hikmat bagi pelayan Tuhan, dihotbahkan, dia dengar. Karena itu dia tahu waktunya sudah semakin dekat, tapi dia tidak tahu kapan. Karena dia tahu waktunya semakin dekat, dia semakin lebih gencar untuk mendesak anak-anak Tuhan supaya meninggalkan iman percayanya yang dapat membawa mereka kepada keselamatan. Karena itu jangan heran pada zaman akhir ini kan banyak orang yang ya tadinya percaya Bapa Yahweh. Kita belajar beberapa waktu kemarin kan. Ya, karena pertemanan, ya, dibawa ibadah ke tempat lain, udah kayak kerbau dicucuk aja, ngikut. Padahal jelas-jelas dikatakan, ilah lain adalah berhala. Nah, saya sih berkewajiban untuk beritahu, orang nggak suka ya terserah. Kenapa? Karena setan juga sedang bekerja keras untuk membuat anak-anak Tuhan jangan seutuhnya percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Tapi kalau percaya dikit-dikit bolehlah. Karena dia tahu Bapa Yahweh setia kepada firman-Nya. Engkau mungkin percaya kepada Bapa Yahweh,
Tapi juru selamatnya nama yang tidak pernah kami beritakan, kata para rasul. Loh, kalau sudah nyelenceng jangan harap selamat. Paling sedikit tidak mungkin diangkat. Paling sedikit tidak mungkin diangkat. Apakah mungkin selamat? Ya, kita tidak tahu. Itu urusan dengan Tuhan, karena Tuhan setia sama firman-Nya. Melenceng dikit, ya sudah. Karena itu jangan heran apabila dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Ya, lo semua itu kan Tuhan sudah katakan, Matius 22 ayat ke-14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Karena pada akhirnya sudah pilihan Tuhan sebentar lagi masuk ke tanah perjanjian. Digoda oleh bangsa-bangsa lain. Kita belajar minggu lalu. Akhirnya terang-terangan melanggar. Bawa perempuan asing, bawa pelacur masuk ke dalam kemah orang kudus. Tuhan binasakan. Nah, sekarang kan juga banyak. Ya, anak-anak Tuhan percaya Bapak Yahweh awalnya. Kemudian ya setan itu lecek kan, berkali-kali setan itu licik. Ya, kan sama aja tempat ibadah. Sama-sama Kristen. Tapi siapa yang disembah? Karena itu dikatakan di kitab suci, ilah yang lain adalah berhala. Nah, kita punya banyak keluarga. Kalau kita punya kesempatan ya beritakan. Ya, kalau mereka marah, mereka ini ya udah diem aja. Yang penting pernah diutarakan. Tetapi yang saya sebagai pelayan Tuhan harus ingatkan, Tuhan firman-Nya tidak berubah. Keselamatan hanya ada pada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Itu tidak berubah. Dia setia kepada firman-Nya. Kan jelas dikatakan, apabila engkau tidak setia kepada firman-Nya, dia tetap setia kepada firman-Nya. Kenapa? Karena firman itu adalah pribadinya sendiri. 2 Timotius pasal ke-2 ayat ke-13. Ya, saudara baca ini ya. Karena saya akan sisipkan sedikit. Jika kita tidak setia pada firman-Nya, ya, saya tambahin tuh firman-Nya supaya jelas. Dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri yang adalah firman. Bisa tanggap? Jadi dia tuh setia sama firman-Nya. Kalau dia bilang namaku Yahweh, jangan kau rubah. Kan dia jelas-jelas memperkenalkan dirinya kepada si Moshe. Namaku Yahweh. Ya. Dan ketika Yeshua ataupun sebelum Yeshua lahir, malaikat datang secara langsung maupun melalui mimpi kepada kedua orang tuanya. Beri dia nama Yeshua. Ya. Tetapi ketika Yeshua sudah diangkat, terangkat ke sorga dan mereka diutus, para rasul diutus. Rasul Paulus berkata, dia mendengar banyak orang lain yang memberitakan nama Yeshua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Nah, sekarang kan itu yang paling top. Ya, saya percaya yang dimaksudkan si Paulus itu adalah nama Yesus.
yang tidak pernah kami beritakan. Dan kita harus ingat bahwa nama Yesus itu muncul 33 tahun setelah Yesua lahir. Setelah Yesua lahir diberi nama setelah masa pentahbiran. Kan dia dilahirkan, disunat pada hari ke-8, masa pentahbiran 40 hari, baru dia dikasih nama Yesua. Sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kedua orang tuanya. Ya. Nanti 33 tahun setengah kurang lebih. Ketika dia digantung di kayu salib, Pontius Pilatus dengan inisiatif sendiri tanpa dia mengerti bahwa dia juga dipakai setan, tulis di kayu salib, INRI Yesus Nazarenus Rex Iudaeum. INRI itu yang paling dikenal. Padahal di atasnya ada YHWH, Yeshua Hanatsri, Yehudim. Kan itu ada YHWH, ada INRI, ada INBI. Dan itulah yang banyak orang tidak mengerti. Yeshua Hanatsri, wa Melek ha Yehudim. Ya, YHWH. Ya, Enre Yesus Nazarenus Rex Iudaeum. Bahasa Yunaninya Yesus ho Nazoraios ho Basileus ton Iudaion. Yang terkenal INRI. Dan itulah yang saya percaya yang dilihat oleh atau yang didengar oleh Paulus. Yesus, Yesus, dari Yesus itulah nama Yesus sampai sekarang. Kau tanya orang Kristen apa namanya? INRI itu. INRI ya dia taunya INRI. Tapi kalau ditanya apa itu INRI? Ya macam-macam. Dan kalau nama itu yang dipakai, saya sebagai pelayan Tuhan berani mengatakan, bukan nama itu yang menjamin keselamatan. Karena jelas dalam Kisah Rasul 22. Ya, Kisah Rasul pasal 2. Kalau saudara baca. Ya. Nama yang diberitakan adalah Yeshua HaMasiah. Nama itulah yang menjamin keselamatan. Nah, saudara dan saya saat ini sedang terus-menerus sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang sudah disensus. Sudah saya percaya terdaftar di sorga. Sebagai prajurit Tuhan dan kita saat ini sedang dilatih. Dilatih nanti apa? Nanti perang Armageddon dan perang Gog-Magog. Karena lawan kita si setan dengan pengikut-pengikutnya. Dan kalau kita didapati setia, ya kita akan menjadi bagian daripada bala tentara itu. Tuhan sudah mensensus kita sebagaimana bangsa Israel. Ya, jangan sia-siakan. Ya, jangan sia-siakan. Karena setan juga sedang bekerja untuk menggagalkan. Kalau dia gagalkan, tentara dia lebih banyak. Saya tanggap, kalau dia menggagalkan anak-anak Tuhan gak jadi tentara yang maju bersama Yeshua. Artinya yang digagal ini jadi tentara dia ngelawan kita nanti. Karena panglima perang kita adalah Yeshua. Tuhan penuh kasih. Dia tidak pernah memaksa. Artinya pilihan ada di tangan kita masing-masing. Bangsa Israel bangsa pilihan. Tuhan sudah janjikan tanah perjanjian yang penuh susu dan madu.
Tetapi kenyataan membuktikan dalam perjalanan, semua yang dihitung pertama kali tidak ada satupun yang masuk. Kecuali 2 orang, Kaleb dan Yosua. Nah, saya menafsirkan, ya, Yosua lambang daripada bangsa Israel secara jasmani. Kaleb berdasarkan arti salah satu namanya, Caleb, anjing. Yosua berkata kepada perempuan yang minta tolong dia kan, tidak baik memberikan roti kepada anjing. Artinya orang di luar Yahudi dalam pandangan Tuhan adalah anjing. Bukan suatu kebetulan apabila saya coba menafsirkan. Keselamatan diberikan bukan saja kepada anak sulung, tetapi juga anak adopsi. Apabila kita setia. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Itulah kita melihat kenapa sih ada sensus. Karena Tuhan memang sedang mensensus. Untuk memilih pasukan-pasukan yang sedang dia persiapkan. Tanpa kita tahu ya. Tapi berdasarkan firman sesuai dengan apa yang saya tafsirkan. Nanti dalam perang Armageddon sama perang Gog Magog kita ada di sana. Karena itu sebagaimana Daud sebelum dia melawan Goliat. Dia dilatih dulu melawan singa dan melawan beruang. Saat ini kita dilatih dulu. Sebelum maju dalam peperangan besar itu. Karena itu satu sukacita. Dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa tetap bertahan setia. Sehingga kita kelak boleh menjadi bagian daripada bala tentara sorgawi. Yang maju bersama panglima perang kita Yeshua. Haleluya. Amin.